Ya mudah-mudahan ke depan nanti di pemerintah juga bisa Iya, mendukung program-program iya. ekonomi di pesantren gitu ya. Pesantren Darul Halim masih berharap eh, apa namanya ditinjau di sana itu oleh katakanlah pejabat atau Betul. pejabat tinggi. Kalau Ajengan sendiri sebetulnya mengharap siapa yang bisa yang dapat berkunjung di sana, baik diundang nanti atau mungkin siapa tahu mendengar ini ya Mhm. untuk artinya tertarik untuk datang ke Iya, Darul Halim untuk melihat dari dekat perkembangan kewirausahaan di sana. betul. Yang paling Ustadz harapkan datang itu siapa Ya kalau dari saya pejabat lihat ya? itu yang sering mendukung pesantren itu ada menteri itu ya, Pak Sandi itu ya, yang Pak Sandi Pak siapa itu? Sandi ya, Sandian Ugo itu, Sandiaga Sandian Uno, Ugo, ya iya. Sandiaga Uno. Menteri Itu Pariwisata dan Ekonomi ekonomi Kreatif. betul. Iya, Itu saya lihat tuh luar biasa beliau berkunjung pesantrennya, ngebantunya dan sebagainya ya program-programnya. iya. Nah, mudah-mudahan beliau bisa juga hadir ke tempat kami. Nah, Pernah bertemu Ustadz dengan saya sering beliau? dulu waktu di Darut Tauhid ya, Oh karena itu di Darut Tauhid sering ke ya. Darut Oh Tauhid iya. beliau ya. Tapi di Darul Halim belum ya. Belum ya. Darut Tauhid sudah, Darul Iya, Halim belum. betul, iya. Jadi mudah-mudahan beliau mendengar ini dan Hmm. bisa ikut berkunjung ke sana, Iya, insya Allah. memberikan Motivasi, motivasi dan betul, apresiasi paling tidak kepada anak-anak betul, santri yang ada di sana Ustadz betul. ya. Karena Iya, santri itu kan sudah terbina ya, akhlaknya ya, baik bagus. Mudah-mudahan nanti usahanya pun ya mereka berakhlak ya, iya, soleh dan gitu, dan benar-benar jujur gitu ya dalam usahanya kan begitu. iya. Sudah ada modal sebetulnya. Kemudian juga kalau saya lihat itu banyak yang khidmat itu kan luar biasa khidmat itu ya. Di sana tuh ada yang bagian kebun ya, merapikan kebun, merapikan asrama, bersih-bersih dan sebagainya. Iya. Itu udah luar biasa di Sudah khidmat sebetulnya. cukup anunya ilmu-ilmu keterampilannya itu Betul, ya. ya. Iya. Tadi Ustadz menyebutkan kerajinan ada jahit menjahit. Apa bisa disebutkan lainnya apa dalam kurikulum ekstra Ekstra itu yang di di hari Jumat biasanya betul satu hari hari ya Jumat, satu setiap hari minggu ya. aja, betul. Iya. Di situ ada ada bahasa Jepang ya. Oh bahasa Bahasa Jepang Jepang ada. juga ada. Kenapa bahasa Jepang Ustadz? Bahasa Jepang itu tidak sedikit orang itu minat yang ke Jepang ataupun produk-produk Oh gitu. sebagainya ya. Oh iya. Dan juga alhamdulillah ada juga wali santri di kita juga yang biasa ngirim ke Jepang juga. Oh, wali santri Eh, ngirim santri-santri kita ke sana. Dia ngirim-ngirim para yang mau kerja di Jepang ataupun yang mau usaha di sana itu bisa juga Oh gitu. begitu. Kemudian juga program bahasa Inggrisnya juga ada, kemudian bahasa Arab. Iya. Itu dari segi bahasa ya. Iya. Ada juga dari skill yang lain bela diri. Oh, bela dirinya Jepang juga. Bela diri enggak? Bela diri wusu dengan Usuh. wusu, enggak tahu wusu dari mana ya. Kemudian Korea, Korea. Korea wusu. Kemudian juga ada bela diri silat, Silat. Ya. pagar Silat nusa. silat kita ini. Silat ya di Pencak silat. Indonesia pencak silat. Iya. Kemudian Silat juga itu kan dari bahasa Arab, silaturahim ya. oh iya betul. Jadi seni bela diri yang menyambung silaturahim, Oh, Masya makanya Allah, silat. silat ya. Iya. Ada Terus juga apa lagi? ada lagi seperti futsal ya. Futsal ya, Kemudian ini juga digemari anak-anak betul putra-putra anak laki-laki itu. kemudian juga ada lagi basket Basket juga ada. ada. Kemudian Nah, juga basket Pak Sandiaga Uno penggemar basket itu. Masya Allah Dia ya. bukan penggemar lagi, pemain basket. Pemainnya ya. Iya. Nanti kalau beliau ke sana disediakan aja Iya anunya. mudah-mudahan ya. Nanti biar bertanding dengan Iya dengan santri ya. dengan santrinya, dengan guru-gurunya gitu. Guru-gurunya ya. Ya termasuk Iya, cooking class juga ada, memasak iya. ya, masak-masak juga. IT bagaimana? IT IT, ya alhamdulillah. Jadi buat IT, program, anak-anak tuh buat oh program, buat program juga. program-program seperti ya kita buat player kan. Di kita juga ada IG-nya juga ya. Iya, Ada YouTube-nya juga ya. Mereka mengisi. Kemudian kayak Ramadan ini kita ngundang dengan sahabat-sahabat kita yang di Damaskus. iya. Ya Oh, ngobrol bincang-bincang. alumni Damaskus, Ya alumni yang Suria masih ya, di sana. yang masih di Ya sana. gimana Ramadan di Damaskus gitu ya Oh seperti ya, itu. Gimana tarawih 10 akhir itu gimana sih di sana itu. Kemarin oh termasuk anak saya kan di sana juga ya, iya, berbincang dengan Darul Halim. iya, iya. Seperti di sana ya 10 akhir tuh luar biasa. Silaturahim online ya. Betul. Jadi memanfaatkan teknologi ini untuk semakin apa namanya memperluas hubungan. Iya betul. Ya, ya Termasuk sudah kan tukar pikiran ya, tukar diskusi, ilmu diskusi juga. webinar juga. Ya binar juga alhamdulillah ya berjalan. Jadi betul-betul santri ini di apa namanya memanfaatkan
IT ini untuk hal-hal yang positif seperti itu Betul. ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita nggak usah dari luar lagi, nggak usah nyewa gitu, tapi Iya, udah ada di dalam sudah ada sekitaran. ya. Seperti kegiatan kunjungan-kunjungan pejabat ataukah para ulama yang datang gitu ya. Iya. Nanti kita dokumentasikan, nanti dilatih juga bagaimana cara ngeditnya dan sebagainya gitu. Sudah ahli semua itu ya. Ya Ada alhamdulillah guru khusus untuk ada itu ya. guru-gurunya. Ya, yang saya melihat ini walaupun tidak dicantumkan atau tidak diterapkan sebagai pondok modern, ya Darul Halim ini sebagai pondok modern yang sekarang banyak berkembang, istilahnya dipakai pondok modern, pondok modern. Tapi sudah modern dengan sendirinya sebetulnya. Iya. Modern itu udah sendirinya Tanpa karena nama sudah ngikutin modern. ngikutin zaman ya udah modern Iya, gitu. ya, mau tidak mau ya. Iya Iya. betul. Dengan apa namanya al-akhdu, apa namanya, ada Iya. istilah itu apa namanya? Eh, Bil jadid aslah ya. Iya, Ya. betul. Jadi kita harus ngikutin Al-muhafadatu alal ala qadimis sholeh wal wal ahdu ahdu bil bil jadidil jadidil aslah. aslah. Iya. Jadi menjaga yang lama, tradisi lama yang Betul. baik itu harus kita pelihara gitu kan. Iya betul. Tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Tapi Dan mengambil yang mengambil yang modern ya baru memang sudah zamannya zamannya seperti betul. Ustadz bilang. Ya kayak fikih kan sesuai dengan tempat dan waktu. Iya, Fikih juga kan sehingga Islam berkembang. ya Islam itu kan harus soleh di kulli zaman wa Betul, makan. Ya. betul, Harus cocok, kompatibel kalau istilahnya. betul. Kompatibel dengan sesuai situasi dan Situasi kondisi. kondisi betul. Ajengan, antum apa yakin lulusan-lulusan pesantren itu bisa menjadi kader-kader yang amanah nanti setelah dilepas di tengah-tengah masyarakat untuk membela umat, keumatan, kepentingan umat? Yakin, karena keyakinan itu berangkat dari apa? Iya. Sehingga artinya harapan-harapan ajengan, pengasuh pondok itu tidak sia-sia, punya santri yang sudah dikader itu tiba-tiba berubah ketika diterjunkan ke masyarakat. Ya, kami yakin tuh dari segi pengalamannya. Nah, saya kan orang pesantren juga, saya. Iya, iya, Jadi didikan pesantren lah gitu ya. iya. Dan alhamdulillah bisa beraktivitas juga di mana-mana di luar juga ya, baik organisasi dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah bisa bantu di tempat-tempat yang lain. Itu mengaca diri lah. Iya. Kemudian mengaca kepada para ulama terdahulu ya, para kiai kan tidak sedikit yang dari pemerintahan, pengusaha dan sebagainya. Itu banyak dari pesantren juga. Ya kita lihat juga lah dari generasi sahabat kan mereka kan santri Rasulullah ya. Tapi ada yang jadi panglima gitu ya. Iya. Ada yang pengusaha kan itu santri semua, santri Rasulullah SAW. Tapi di luar ketika pengajian ya beliau jadi ada yang jadi pengusaha kan. Kemudian seperti Abdurrahman bin Auf kan gitu ya. Ya santri-santri Rasulullah juga kan gitu ya. Nah, kita lihat juga kalau dulu kan lebih banyak ke pertanian kalau santri ya. Karena dididik khidmat ketika kiainya punya sawah kemudian khidmat di situ. Nah, sekarang kan banyak kiai yang punya usaha-usaha. Ya usaha. Seperti tadi di koperasi kan bisa di koperasi. Nanti kan kalau keluar dia sudah bisa usaha sendiri kan. Sudah tahu. Iya. Ada juga di santri kami itu kemarin bagian keuangan. Kemudian dipakai di beberapa lembaga keuangan juga. Itu diantaranya adalah insya Allah manfaatnya lebih besar. Iya. Karena sudah ada bekal terutama akhlaknya ya. Iya. Jiwa hikmatnya tuh adalah melayani juga. Dan insya Allah aman. Bagaimana menanamkan jiwa khidmat itu sehingga anak-anak yang lulusan Darul Halim ini ke depan tuh bisa memegang amanah itu? Iya. Jadi melihat contoh-contohnya. Jadi ada suri tauladan lah. Ya seperti ulama terdahulu kan banyak yang khidmat ke kiai-kiainya. Termasuk saya pun ya khidmat lah dulu ketika pesantren juga khidmat. Kemudian juga dikasih ilmunya. Karena ilmu itu akan bermanfaat atau berkah itu dengan khidmat begitu. Tidak sedikit orang berilmu tidak manfaat. Nah, maka supaya manfaat dan supaya berkah ya dengan khidmat itu. Khidmat melayani. Kan salah satu khidmat itu mengajarkan ilmu yang sudah didapat. Itu khidmat kan begitu. Kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan ada saya katakan adalah beberapa pesantren itu ketika merekrut santri itu pilih-pilih dulu. Oh. Misalnya kalau misalnya orang tuanya secara jujur mengatakan ini anak saya ini pemalas ya, suka tidur. Kemudian ini anak saya ini enggan belajar ya, nakal ya, suka main ya apa. Itu akhirnya dengan berbagai alasan pengasuhnya menolak untuk ini apakah Darul Halim seperti itu sebagai lembaga pendidikan yang diamanahi oleh umat untuk mendidik orang-orang yang tadi dikatakan soleh, berilmu dan musleh itu. Iya betul. Nah, ini
apa seperti itu atau punya Ah, cara lain untuk betul, merekrut sehingga betul. bagaimana Ustaz? Maaf, kita merekrut tentu santri ada tes, ada ujian, ada wawancara. Tidak hanya santrinya, termasuk orang tuanya perlu diskusi juga. Ini Hmm, kenapa anak di pesantren kan, misalkan ya, iya, tahu dari mana ya, iya, tahu pesantren seperti Darul Halim, kemudian inginnya apa. Kita harus tahu juga, tidak hanya dari anak dan orang juga tua ataupun walinya harus datang gitu betul, ya. ya termasuk di setiap bulan ada kajian untuk orang tua. Jadi satu visi dan misi ya, pesantren program seperti ini, maka orang tua harus mendukung begitu. Jadi siapapun ya bisa masuk pesantren. Kalau orang yang soleh masuk pesantren itu sudah biasa. Ya. Iya, Tapi orang yang nakal masuk pesantren itu luar biasa ya. iya, Artinya itu yang harus kita benahi, iya, benahi supaya akhlaknya baik, bisa ngaji dan sebagainya begitu ya. Bahkan tidak sedikit orang tua itu yang sudah terasa ya di rumahnya, kemudian akhlaknya baik ya, kemudian bisa ngimamin, bisa ngaji, iya, ya pengen lagi nanti adiknya lagi, pengen masukin iya, lagi begitu. Karena sudah terasa gitu, terasa manfaatnya. Apalagi apa mendidik anak kan tidak mudah ya 24 jam itu. Banguninnya juga bagaimana itu. iya, Bangunin subuhnya, sholatnya iya, ya. Ini pesantren sudah bareng-bareng gitu, sudah iya. terbina begitu. Akhirnya kalau bareng-bareng mereka menjadi senang karena Senang ada kan? banyak temannya ya. Betul, termotivasi juga. Iya. Ini mengapa orang-orang tua atau para wali santri, wali murid yang ingin apa namanya menyekolahkan putra-putrinya di pesantren itu memilih pendidikan dasarnya itu di pondok dulu. Ada yang ini harus di pondok dulu. Mhm, Perkara nanti mau melanjutkan kuliah apa yang harus basic agamanya mhm. harus kuat. Mengapa ada fenomena seperti itu menurut Ajengan Iya, gimana? betul ya. Dasar utama adalah tentu agama ya, Iya, dikuatkan. Supaya nanti mau di usaha ataupun aktivitas di mana punya dasar itu kuat begitu. Jadi akarnya di situ. Ketika dia jadi pengusaha, dia punya apa usaha yang kuat gitu yang ya. kuat Kuat begitu. iman, kuat Imannya, Islamnya, kemudian kuat Islam, ihsannya. betul amanahnya kan bisa Aman. memegang teguh kan begitu. Iya, Itu utamalah agama itu utama. Jadi tidak bisa melenceng kemana-mana karena udah ada bekal. Apalagi kalau nanti misalkan dia jadi ragi ya, ragi di tempat iya, kerjanya kan, iya, bisa apa menjadikan orang yang lain pun jadi baik gitu karena iya. dianya. Iya, jadi itu ada kemanfaatan Manfaatnya yang besar. dibagikan kepada orang lain itu. Betul. Dan di belajar prihatin kalau pesantren kan. Ya. Iya, Prihatinnya ada. hidup Jadi kalau hidup sederhana, bahkan sederhana dari pesantren betul, ya. iya. Seperti di Kebersamaan juga, kebersamaannya ada di situ, kemandirian. kemandiriannya ada ya. Ah, Ya dia nyuci betul. sendiri, makan sendiri Iya, kan gitu ya. iya. Kemudian juga sederhana ya tidur di mananya geletakan aja gitu ya. Tapi nanti kalau punya laundry kan nggak menyuci sendiri Ustaz, bisa fokus ke Belajar, belajar kan. Sekarang betul. ini kan masih ya dilatih untuk menyuci sendiri dulu ya. Iya. Tapi kalau sudah ada laundry apa nanti sudah waktu untuk cuci-cuci itu kan bisa Oh, ke diarahkan ke laundry. lain ya laundry itu. Tapi tetap dia harus mengetahui, melihat. Ya Jadi melihat nanti ya, digilir digilir. sistemnya. Dia khidmat misalkan satu kelas berapa orang untuk melihat cara laundry itu bagaimana gitu Iya, ya. iya. Terus juga termasuk juga masak kita masakin Iya, tapi ini belajar belajar keterampilan juga nih. betul Iya. nanti tetap digilir oleh kita ada yang bagian motong-motongnya dan sebagainya. Walaupun ada tugas utamanya adalah bagian yang masak gitu. Tapi dia harus tahu gitu. Begitu. Ada asumsi sebagian orang ya. Saya punya cita-cita anak saya ingin jadi dokter, jadi insinyur. Buat apa dimasukin ke pesantren ya? Mhm. Karena dianggap pesantren nggak ada pelajaran umum. Mhm. Lulusan pesantren nggak bisa melanjutkan jenjang perkuliahan misalnya. Itu menurut Ajengan gimana ya? Iya, itu juga tidak tepat ya. Iya, bagaimana tepatnya? Tidak sedikit orang yang dari pesantren itu ya jurusan kedokteran silahkan kan. Di Iya, kita pun lulusan tuh ada yang ke apa ke Polban, ke Poltekpos dan sebagainya ya, ada, termasuk juga ada yang nanti kuliah di tempat kuliah tempat umum ya, lain tempat betul. lain. Iya. Bahkan lebih manfaat, suka ada istilahnya kan halakoh-halakoh ya. Iya, Kalau di mahasiswa itu ya kumpul-kumpul. iya, Dia bisa jadi mentoringnya dan sebagainya gitu ya. iya, Bahkan bisa membina, bahkan manfaat iya, di masjid kampus itu. Ya orang pesantren yang bisa. iya. Kalau bukan dasarnya pesantren, siapa yang bisa menguruskan masjidnya kampus itu? Betul, Seperti itu. betul sekali. Ini sebagai ilustrasi, saya dulu pernah apa, jadi pimpinan di universitas swasta di Iya Bandung, betul. yang itu kebetulan dapat titipan sejumlah pesantren dari Jawa Timur. Mhm. Ya. Yang ternyata dari pesantren itu nggak pernah belajar
katakanlah umum, apalagi matematika, tapi karena disetarakan ya ijazah dari pesantren tersebut dengan lulusan umum, mereka bisa masuk ke universitas kami waktu itu. Ternyata semuanya juara itu. Masya Allah. Saya pernah bertanya, ada yang masuk jurusan komputer ya, ilmu komputer. Itu selesai, insya Allah waktu itu ya, selesai 3,5 tahun. Dan menjadi juara. Terus saya bilang, kamu kok bisa? Kamu nggak belajar matematika? Dia bilang, saya mengikuti semua apa petunjuk dari dosen. Saya memiliki bukunya, saya mengikuti perkuliahannya. Jadi walaupun saya tidak memiliki background dasar pendidikan umum yang ya. kuat, matematika atau apa, karena sangat minim diberikan di pesantrennya itu. Itu rata-rata ada yang ambil jurusan komputer, ada yang bahasa Inggris, ada yang psikologi, semua jadi juara. Ini sangat membanggakan. Ternyata kesimpulan saya, potensi santri di pesantren itu luar biasa kalau diberi kesempatan itu. Betul. Iya. Bagaimana komentar Ustadz tentang apa yang saya Iya. alami dalam pengalaman saya tadi itu gimana? Dari segi dasar Al-Quran juga ada ya. Iya, Wattaqullah wa yu'allimukumullah kan itu. betul. Takwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu gitu. Jadi santri itu dididik takwa. Iya. Nanti Allah akan ngajarkan kok ilmu yang lain gitu. Jadi ilmu apa saja bisa kalau sudah dasarnya takwa begitu. Harus ada rasa percaya diri ya. Betul. Kalau sudah inferior dulu, nggak bisa dia mengikuti perkuliahan yang dia anggap dia tidak pernah dia ajari, tidak pernah dia pelajari gitu. Betul, dan dikasih motivasi terus gitu oleh kita tuh. Jadi tidak sedikit yang apa? Misalkan mau ke umum, ya kita kasih motivasi ya. Dan insya Allah akan lebih dia dapatkan gitu. Bahkan lebih lengkap kan begitu ya. Ilmu agamanya dapat, kemudian umumnya dapat, luar biasa. Dan di pesantren juga ada umum juga. Itu kalau di kami hari Sabtu aja. Terus ujiannya ikut ujian apa? Ujian paket? Enggak, kita punya sendiri. Oh, ada sendiri ya? Udah ujian sendiri. Jadi ada dua ya, Kemenak dan Diknas. Enggak, Kemenag aja. Kemenak aja. Kemenag aja. Tapi sudah disetarakan ijazahnya. Udah. Kalau kita namanya PDF, Pendidikan Dinia Formal. Jadi kitab-kitab yang di pesantren itu diformalkan oleh pemerintah gitu. Oh iya, bagus itu. Jadi kalau misalkan kita belajar Imriti ya sudah formal itu, udah ada ijazahnya. Apakah Panjenengan mengharapkan nanti santri-santri Darul Halim ini bisa jadi ulama saja, atau biarkan bertebaran di muka bumi ini, ada yang jadi ulama, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, bahkan ada yang jadi penguasa jabat gitu. Apa seperti itu, atau memang santri-santri yang diharapkan oleh ajengan pengasuhnya, oh sudah jadi ulama aja, jangan jadi pengusaha, nanti jadi pengusaha khawatir dekat-dekat dengan kecurangan. Jangan jadi penguasa, nanti sudah lupa agama, jadi orang dolim ya. Apa yang diharapkan oleh ajengan dari santri-santri lulusan dari Darul Halim ini ke depan seperti apa nanti? Baik, jadi kalau ulama itu harus ya. Maksudnya jadi orang berilmu itu harus sih. Ya, ulama itu artinya orang berilmu agama betul ya. Itu keharusan. Sedangkan nanti pilihannya mau ke politik ya. Profesinya itu pilihan namanya, pilihan. Karena dia sudah punya dasar. Silakan kemudian. Kita lihatlah dalam ulama 4 mazhab ya, diantaranya Abu Hanifah kan. Abu Hanifah kan beliau kan pengusaha juga ya. Tapi kan dia ulama gitu. Ulama. Kesehariannya jualan. Nabi kita kan juga kan demikian ya. Pedagang gitu ya. Tapi kan luar biasa gitu. Nah, itu jadi kalau ulama kewajiban sebetulnya. Kalau profesi yang lain itu ikhtiar masing-masing gitu. Pilihan gitu. Jadi walaupun dia misalkan masuk ke TNI, ya insya Allah manfaat lah. Ya, bahkan bisa di depan karena dia bisa jadi imam. Sedangkan jenderal di belakang. Yang depan tetap imam aja. Siapa yang bisa imam ya yang bisa ngaji kan gitu. Yang tahu fikihnya kan gitu. Jadi itu lebih manfaat sebetulnya. Anfa ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, betul. Sebagai manusia yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada sesama. Ajengan ya, percakapan kita ini sudah sampai di penghujung ya. Ya, kita dibatasi waktu ya. Terima kasih sekali atas kehadiran ajengan di studio kami ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama di sekitar Jawa Barat sana ya, yang ingin menyekolahkan anaknya di Darul Halim ya.
mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ustadz dan bisa berkonsultasi Amin. lebih dahulu sebelum menyekolahkan anaknya Ya. sebagai santri Darul Halim. Amin. Terima kasih, jazakumullah khair, syukran Wa'iyyakum. jazila kepada Ustadz. Afwan. Sebelum ditutup, saya mohon kepada Ajingan untuk menyampaikan closing statement, ya, harapan apa yang ingin disampaikan khususnya tentang pendidikan Islam di pesantren. Ya, Falyatafaddal. syukran ya atas waktunya, dan ini pun tentu Prof. Habib Baru ini adalah merupakan penasihat pesantren Darul Halim ya. Banyak kasih motivasi, kemudian juga ngasih masukan ya, dan doa buat kami. Harapan kami ya pesantren ini tentu lebih maju lagi lah. Karena insya Allah kalau misalkan pesantren berkembang karena didikannya 24 jam, sehingga nanti mau di mana saja dia beraktivitas, insya Allah lebih terjaga ya. Baik segi akhlaknya, kemudian termasuk juga segi pendidikannya. Ya kita lihat dari ulama terdahulu itu banyak manfaatnya, dan termasuk bisa menyebar Islam juga karena orang berilmu, orang soleh itu. Tapi ya kalau muslih itu ya tadi tantangannya besar ya. Iya. Karena kalau udah muslih itu udah banyak orang yang tidak suka muslih ya. Ya, tapi minimal harus jadi teladan. Teladan kebaikan, betul. ya. Jadi harus ada punya teladan. Ya, santri itu harus juga teladan dan bisa memberikan juga motivasi kepada orang tuanya dan sebagainya. Karena tidak sedikit orang tua memondokkan pesantren berharap ya supaya anaknya disoleh, kemudian soleha, berilmu begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu juga untuk generasi masa depan bangsa Indonesia ya, lebih baik lagi, lebih maju, dan tambah barokah lah insya Allah. Amin, ya. amin insya Allah. Ya mohon doanya dari semuanya. Amin. Dan, Kabul insya Allah. Termasuk dukungan dari Habib yang senantiasa ngasih motivasi buat kami. Amin, insya Allah. Baik para pemirsa, sekian percakapan kita, diskusi dengan Ajengan Abdul Wahab, pengasuh Darul Halim dari KBB. KBB ini Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Semoga banyak memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan wawasan tentang pesantren yang dikelola oleh beliau. Dan sekali lagi jangan lupa mengikuti terus channel Ngobrol bareng Alim Ulama. Dan jangan lupa like and share, subscribe, dan ikuti terus channel ini. Saya H.M. Baharun menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.